Baik, selamat bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini di semester 2. Kita akan mengawali untuk membahas mengenai fungsi, ya. Fungsi yang akan kita bahas mulai dari semester ini. Apa itu fungsi? Tentunya pernah kalian pelajari di jenjang sebelumnya di SMP. Jadi saya tidak akan mengulang lagi. Intinya adalah kalau ada himpunan P yang anggotanya A, B, C, D, kemudian ini ada himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian ini berpasangan atau berkorespondensi satu-satu antara himpunan P dan himpunan Q. Ini disebut sebagai fungsi. Jika ini melibatkan fungsi tertentu, ya, sehingga A berpasangan dengan 1, B dengan 2, C dengan 3, dan seterusnya. Nah, daerah yang pertama yang dipakai untuk memulai korespondensi ini, hubungan ini adalah yang disebut daerah asal. Maka daerah asalnya A, B, C, D atau domain. Sehingga P ini adalah daerah asal. Kalau dikatakan himpunan domainnya adalah A, B, C, D, ya. Kemudian Q ini adalah daerah hasil yang terkena pasangan dari daerah asal atau range. Ya, dikatakan di sini daerah hasilnya 1, 2, 3, 4. Ini merupakan fungsi, ya. Kemudian kalau kita gambarkan seperti ini. Ini misalnya A, B, C, D, A, B, C. Ini 1, 2, 3, 4. Di sini P, ini Q. Nah, kalau kita perhatikan daerah asalnya ABC, daerah hasilnya 1, 2, 3, 4. Tetapi ini bukan fungsi. Kenapa bukan? Karena A-nya punya teman 1 sekaligus punya teman 2. Tidak boleh bercabang. Dari daerah asal tidak boleh bercabang, ya. Jadi istilahnya tidak boleh poligami. Ini bukan fungsi. Nah, hati-hati. Jadi nanti kalian bisa membedakan. Ini hanya sekilas mengulang apa yang pernah kalian dapat. Yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan. Kalau kasusnya seperti ini. Ini ada A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Nah, ini misalnya. Ini fungsi bukan? Ini fungsi. A berpasangan dengan 1, B dengan 1, C dengan 2, D dengan 3. Ini fungsi. Ini adalah fungsi, ya. Ini boleh, kalau seperti ini boleh. A temannya 1, B juga 1. Yang tidak boleh adalah A mempunyai teman 1 sekaligus mempunyai teman 2. Ini nggak boleh, ya. Dan yang keempat, jika ada kasusnya seperti ini. A, B, C, D 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya kasusnya seperti ini. Nah, ini fungsi bukan? Bukan. Ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota daerah asal yang tidak punya pasangan. Ini karena ada anggota domain yang tidak punya pasangan. Nah, ini nggak boleh. Jadi setiap anggota domain itu harus punya pasangan tepat 1 pada daerah hasil, ya. Ini ada D. D ini tidak punya pasangan apa-apa. Maka ini yang disebut dengan bukan fungsi. Nah, itu adalah pengertian awal. Jadi sekali lagi saya hanya mengulang kembali mengenai apa itu fungsi, ya. Sehingga dari sini paham bahwa yang disebut domain dengan range.
daerah asal dan daerah hasil. Nah, ini kalau digambarkan dalam diagram ini pasti kelihatan. Nah, sekarang bagaimana kalau digambarkan dalam koordinat kartesius? Misalnya, ini ada sebuah fungsi, ada bermacam-macam fungsi ya. Salah satunya saya akan mengambil ini adalah fx sama dengan 2x dikurangi 8. Ini adalah fungsi linier ya. Di mana diketahui bahwa daerah asal domain F adalah himpunan X bilangan real. Nah, ini yang pertama ya. Bagaimana yang terjadi kalau ada fungsi linier fx sama dengan 2x min 8, diketahui domainnya adalah X bilangan real. Perintahnya yang pertama, gambarkan. Kemudian yang kedua, tentukan daerah hasilnya. Nih, range dari F. Nah, bagaimana kita penyelesaian dari solusi atau mencari solusi dari soal nomor 1 ini ya. Yang pertama tentunya adalah dari fx sama dengan 2x min 8 ya. Ini artinya bisa kita ganti bahwa fx sama dengan y adalah 2x min 8. Bagaimana menggambar sebuah grafik fungsi linier? Langkah pertama adalah tentukan titik potong sumbu X. Ini dengan syarat y-nya 0. Tentukan dulu titik potong sumbu X, y-nya 0. Berarti kalau y-nya 0, 0 sama dengan 2x min 8. Jadi kita dapatkan x-nya adalah 4. Ini artinya berarti 4,0. Ya kan? Karena y-nya 0. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, titik potong sumbu y. Syaratnya x-nya 0. Ya. Dari y sama dengan 2x min 8, kalau x-nya 0, maka y sama dengan min 8. Ini artinya adalah 0, min 8. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk membuat, kalian ingat, untuk membuat sebuah garis lurus itu minimal diperlukan 2 buah titik ya. Ini titiknya sudah ada, yaitu perwakilannya 4,0 sama 0, min 8, sehingga kita siapkan sumbu X, sumbu Y. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, misalnya 4,0 ada di sini. Ini 4,0, kemudian 0, min 8 ada di sini. Kemudian ini kita hubungkan. Nah, ini tidak ada ujung pangkalnya ya. Ini garis ini nggak ada ujung pangkalnya. Jadi 2 titik ini hanya mewakili untuk bisa membuat sebuah garis lurus. Ini adalah garis untuk fx sama dengan 2x min 8. Nah, sekarang perhatikan, di mana itu daerah asalnya? Gimana kita bisa menentukan daerah hasil? Nah, kalian perhatikan bahwa fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 8. Di sini daerah asalnya x bilangan real. Maka kita mengambil daerah asalnya itu dari sumbu x, ya. Karena X bilangan real, maka ini semua, ini yang saya tandain merah ini. Ini adalah daerah asal. Nah, kemudian nanti hasilnya yang mana? Nah, kalau asalnya dari sumbu X, maka hasilnya adalah ini. Dari sumbu Y ini. Nah, ini adalah RF-nya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa garis ini sebenarnya tidak ada ujung pangkalnya. Maka kalau kita bablasin, ini kita sambung ke bawah, ini Y-nya juga semakin kecil. Kalau ini kita ke atasin, Y-nya juga semakin besar. Maka sekarang kita perhatikan,
Kalau daerah asalnya tadi diambil dari sumbu X, maka daerah hasilnya diambil dari sumbu Y. Y yang terkena yang mana? Jangan mengatakan dari min 8 sampai 0. Ini hanya perwakilan. Tetapi tadi yang saya bilang, garis ini sebenarnya tidak ada ujung pangkalnya. Maka Y-nya juga pasti dari min tak hingga sampai tak hingga. Sehingga didapatkan bahwa ini jawaban yang A ya, gambarnya. Yang B, RF-nya adalah himpunan Y, di mana Y bilangan real. Nah, jangan lupa, tadi kalau ada fungsi fx sama dengan 2x min 8, misalnya dalam contoh pertama, itu daerah asalnya dari sumbu X. Daerah hasilnya adalah, karena fx sama dengan Y, maka daerah hasilnya adalah diambil dari sumbu Y, ya. Itu contoh yang pertama. Silahkan dicermati terlebih dahulu, baru nanti saya berikan contoh yang kedua. Saya akan coba daerah asalnya kita batasi, ya. Baik, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Ini masih kita membahas seputar fungsi linear. Fx sama dengan x plus 3. Daerah asalnya saya bedakan. Kalau tadi X-nya bilangan real, ini saya bedakan dari min 2 sampai 5. Nah, kita diminta menggambar, kemudian diminta menentukan daerah hasilnya, range. Ya, ini daerah asalnya dibatasi. Maka tadi yang saya bilang, jika fx sama dengan x plus 3, efeknya itu bisa diganti menjadi y. Y sama dengan x plus 3. Langkah pertama, selalu kalian ingat bahwa ini adalah tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Maka kalau Y-nya sama dengan 0, ini kita bisa mempersingkat langkah. Kalau Y-nya sama dengan 0, dapat X-nya adalah min 3. Ini artinya punya titik min 3,0, satu perwakilan. Yang kedua, kalau X-nya 0, ini Y-nya sama dengan 3. Berarti ini adalah 0,3, ya kan? Kemudian kita tinggal gambarkan. Gambar aslinya dulu. Ini kita cantumkan min 3,0 sama 0,3. Ini adalah min 3,0. Ini adalah 0,3, ya. Kemudian, nah ini bedakan. Di sini daerah asalnya dibatasi. Maka ini saya buat sketsa dulu berupa garis putus-putus dulu, ya. Itu dulu. Jadi nanti kurang lebih gambarnya itu seperti itu. Nah, kemudian hati-hati. Ini daerah asalnya dibatasi. Hanya boleh dari min 2 sampai 5. Ini min 3, berarti di sini min 2. Nih. Min 2 saya mulai dari sini sampai dengan 5. Kita lihat sekarang yang 5. 5 itu kurang lebih ada di sini. Ini 5. Nah, ini daerah asalnya dari min 2 sampai dengan 5. Nih. Nah, itu yang saya beri merah. Ini adalah daerah asal. Nah, lalu bagaimana menentukan daerah hasilnya? Gampang sebenarnya. Kita bisa saja membuat sebuah tabel. Tadi saya mengatakan bahwa daerah asal itu X, ini Y. Kita ambil dari X terkecil, min 2. Kemudian nanti pasti dan seterusnya. Yang terbesar adalah 5. Ya. Ini hanya perwakilan yang minimum sama maksimum. Untuk X sama dengan min 2, kita bawa ke Y, berarti akan menghasilkan Y-nya 1. Untuk X-nya 5, berarti Y-nya 8. Nah, 1 sama 8 itu di mana sih? Ini min 2 ini kalau saya hubungkan. Nah, di sini Y-nya 1. Kemudian 5 ini kalau saya hubungkan. Nah, ini akan lebih di atas lagi ya. Ini mohon maaf gambarnya. Nah, ini. Nah, ini adalah 8. Nih. Maka sebenarnya daerah hasilnya ya ini saja yang terkena.
dari 1 sampai 8. Karena apa? Karena ini kita batasi. Ini kalau kita lihat dalam gambar, maka nanti menggambarkan kurvanya itu hanya boleh dimulai dari sini. Nih yang kita beri tebal sampai dengan dia nanti berhenti di sini. Nah, ini adalah kurva untuk Y sama dengan X plus 3 dengan daerah asal dibatasi ini, ya. Maka dari sini kan akan kelihatan kalau kita buat tabel, ini daerah hasilnya. Pada saat asalnya minimal, hasilnya juga minimal, maksimal. Jadi asalnya dari min 2 sampai 5, hasilnya dari 1 sampai 8. Kalau perhatikan di gambar ini kelihatan dari sumbu Y 1 sampai 8, ya. Maka di sini dikatakan RF-nya adalah himpunan Y, di mana rentang Y-nya dari 1 sampai dengan 8. Y bilangan real. Nah, ini contoh yang kedua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi bisa membedakan antara contoh yang pertama, di mana daerah asalnya adalah bilangan real, sama contoh yang kedua, di mana daerah asalnya adalah dibatasi dari min 2 sampai dengan 5, ya. Kemudian yang ketiga saya coba kasih fungsi kuadrat. Silakan dicermati dulu. Baik, sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Ini adalah sebuah fungsi kuadrat, maka nanti gambarnya ini pasti berbentuk parabola. Bagaimana melihat bahwa itu sebuah fungsi kuadrat? Kalian perhatikan bahwa pangkat tertingginya di sini adalah 2. Ya. Tentunya untuk menggambar parabola itu kalian lihat beberapa hal yang sebelumnya pernah saya singgung. Kalau A-nya lebih besar dari 0 atau A-nya positif, maka parabola terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, pasti terbuka ke bawah. Ya kan? Ini kita lihat, ini A-nya positif. Berarti nanti parabola pasti terbuka ke atas, ya. Maka nanti untuk menjawab soal ini kita rubah dulu menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, ya. Langkah pertama adalah sama, tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X, syaratnya Y-nya 0. Ini Y-nya kita nolkan, kita dapatkan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0, lalu difaktorkan. Ini kan dapat X-nya, ini X-nya adalah 4, ini X-nya adalah min 2. Nah, kalau X-nya 4 karena Y-nya 0, ini artinya berarti 4,0 sama di sini min 2,0, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ini sebenarnya tidak wajib, ya. Boleh dicari, boleh juga tidak. Yang pasti adalah persamaan sumbu simetri. Ini harus X sama dengan min B per 2A, ya. Min B berarti di sini 2 kali A-nya 1 sama dengan 1. X-nya 1. Lalu X ini kita bawa ke fungsi kuadratnya untuk mencari titik potong, titik puncak, titik puncak atau TP. Dari X yang kita dapatkan ini kita bawa ke fungsi kuadratnya. Y sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. 1 min 2 min 1 min 8 berarti min 9. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah sumbu simetri, Y 1, min 9. Nah, kalau sudah begini kita tinggal gambarkan saja. Mungkin ada pertanyaan, tapi itu kan daerah asalnya dibatasi. Nanti dulu, ya. Ini kita memikirkan ini nanti dulu. Kita buat sketsa parabolanya dulu. Min 2,0 sama 4,0.
Kemudian titik puncaknya 1,9. 1,9, maaf. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini boleh pakai putus-putus dulu. Nah, parabola itu akan seperti itu. Itu sketsa dari parabolanya dulu ya. Tetapi kemudian kita lihat bahwa daerah asalnya dibatasi dari berapa? Dari 0 sampai dengan 5. Nih, dari sini 0 sampai dengan 5. 5 itu di sini. Nah, ini yang saya berikan merah ini. Ini 0 sampai dengan 5. Ini daerah asalnya. Oh, berarti kita cek. Untuk 0 ini kita tarik ke sumbu Y. Oh, berarti parabolanya yang kena mulai dari sini, ya kan? Kemudian kalau 5 berapa? Ya kita cek dulu. Kalau X-nya 5, jadi dari Y sama dengan ini. Kalau X-nya kita ganti 5, ini berarti Y sama dengan 5 kuadrat, 2 kali 5, min 8. 25 min 10, itu 15. 15 min 8 itu adalah 7. Nah, berarti 5 ini nanti pasangannya dengan 7. Cara melihatnya kita tarik garis. Nah, ini 7. Ya. Oke. Nah, kita ini berakhirnya parabola terakhir ada di sini. Maka kalau kita gambarkan sebenarnya parabola itu menjadi tidak utuh karena dipengaruhi oleh daerah asal. Sehingga yang kita tebeli hanya dari sini aja. Nah, itu yang merah itu yang kita pakai. Maka bagaimana melihat daerah hasilnya? Hati-hati, jangan mengatakan hasilnya dari sini. Tidak, karena masih ada Y. Nih, Y yang paling bawah yang terkena, oh berarti min 9. Yang paling atas adalah 7, ya kan? Nah, ini daerah hasilnya di sini. Ini saya tebeli ya. Nah, ini daerah hasilnya. Maka RF RG-nya himpunan Y, di mana dari min 9 Y sampai dengan 7 Y bilangan real. Nah, jadi begitu ya, paham ya? Jadi kalau daerah asalnya dibatasi, maka tentu akan sangat berpengaruh pada daerah hasil. Bedakan tadi dalam contoh pertama, itu daerah asalnya adalah X bilangan real. Daerah hasilnya kita tahu. Nah, bagaimana kalau ini misalnya nomor 4 misalnya, jika dengan soal yang sama, itu kemudian daerah asalnya X bilangan real, berarti yang terkena ya ini Y-nya dari min 9 ke atas sampai tak terhingga, ya kan? Karena ini Y terkecil, titik puncak. Tidak mungkin ada Y yang di bawah ini lagi. Ya. Nah, itu semoga apa yang diberikan ini cukup jelas ya. Sekarang ini kita kelihatan menentukan sebuah fungsi, menggambar sebuah fungsi. Itu dengan diketahui daerah asalnya. Ternyata setelah kita gambarkan, maksudnya begini, kemudian dengan cukup jelas kalian bisa menentukan, oh ini daerah hasilnya. Jadi sekali lagi, kalau fungsinya itu variabelnya X, maka daerah asalnya dari sumbu X, kemudian daerah hasilnya diambil berarti dari sumbu Y. Kalau nanti misalnya dibalik, fungsinya itu variabelnya Y, berarti asalnya nanti diambil dari sumbu Y, kemudian hasilnya diambil dari sumbu X, ya. Nah, ini bagaimana cara menentukan daerah hasil dari sebuah fungsi tertentu. Di sini saya gambarkan ada fungsi linear sama fungsi kuadrat, ya. Tadi saya sudah mencoba menjelaskan bahwa kalau daerah hasilnya X bilangan real, ternyata sudah paham. Kemudian kalau dibatasi, daerah hasilnya dibatasi, ternyata hasilnya juga sama seperti itu. Ya.
Baik, ini adalah pertemuan pertama di semester 2 ini, pertemuan awal tentang fungsi sampai dengan mencari daerah hasil. Lalu nanti pertemuan berikutnya kita rubah, bagaimana mencari daerah asal. Bisa aja daerah asalnya yang ditanya. Dari sebuah fungsi ini kita akan mencari daerah asalnya. Kalau daerah hasilnya udah pasti ya. Nah, untuk materi berikutnya, mencari daerah asal, itu yang disebut daerah asal alami atau natural domain ya. Nanti kita akan coba bahas dalam pertemuan berikutnya. Demikian dulu pertemuan kali ini, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.